Hai, apa kau buat? Mari Pak kita bercerita. Saya mau cerita Bani pasal saya punya pengalaman seram dulu masa saya ini saya sekolah menengah sudah lah. Kau mau dengar? Oke. Bikinlah dulu kopi kah, untuk minum-minum sambil bercerita-cerita kah begitu. Bah, saya mulai sudah Cerita dia begini. Dulu masa umur saya sekolah menengah sudah masih di rumah lama. Masa tuh saya punya anak buah baru ada 5. Anak buah saya yang kelima nih, masa tuh umur dia dalam mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Saya tidak ingat sudah, tapi belum lancar bercakap lagi. Baru mami dadi begitu. Lepas tuh dorang nih dulu masa yang rumah lama kami lagi tuh kerap sangat dorang balik di rumah kami itu setiap ujung minggu baca di sekolah kan. Masa tuh kakak saya pun belum lagi kerap tolong saya punya Bang Ipar di kedai Bang Ipar saya tuh, jadi dia masih lagi ikut-ikut balik sana rumah kami itu sebab tidak mau urus tuh budak-budak. Jadi masa tuh cerita dia malam tuh kakak saya dia mau kasih tidur anak buah saya nih yang anak nomor 5 tuh. Masa dia mau kasih tidur tuh, masa tuh dia sedang main handphone. Memang masa tuh ada sudah WhatsApp, ada handphone touchscreen ada sudah WhatsApp lah. Jadi kakak saya sedang main handphone. Saya rasa dia main WhatsApp tuh masa tuh, mungkin dia bawa WhatsApp sama kawan dia lah, saya pun tidak pasti. Jadi situasi dia dalam nih bilik, ada dalam nih bilik nih, bilik kakak saya yang anak nomor 4. Jadi sedang kakak saya kasih tidur saya punya anak buah nih, kami semua tidur di luar. Yang lain yang tidur di bilik kakak saya, anak buah saya yang nomor 5 tuh sama ipar saya, tapi ipar saya dia belum balik, biasa dia balik subuh-subuh begitulah. Jadi sedang dia kasih tidur saya punya anak buah tuh, anak buah saya ini dia membelakang mami dia menghadap dinding. Ini katil nih dia melekat dinding, jendela di atas kepala, and almari di bawah kaki. Sebelah almari pintu masuk bilik. Jadi masa tuh anak buah saya dia membelakang kakak saya. Masa kakak saya sedang main handphone tuh, tiba-tiba anak buah saya tuh teriak-teriak macam dia ada nampak something. Lepas itu dia memberontak macam dia mau lari keluar dari itu bilik. Dia menangis yang macam trauma gila lah begitu. Sampai kakak saya pun tuh kejut. Yang kakak saya heran, macam anak buah saya ini dia tidak nampak kakak saya. Sebab masa kakak saya panggil dia, Kiki kenapa dia bilang begitu. Anak buah saya tidak respon, macam dia mau lari juga dari genggaman mami dia. Lepas tuh kakak saya ini dia panik, jadi dia panggil mami saya. Mami dia bilang, sebab dia tidak tahu apa mau buat. Dia peluk sudah anak buah saya, masih juga anak buah saya. Masa anak buah saya teriak-teriak tuh, dia tengok menghadap dinding tuh. Astaga, seram. Jadi di bilik ini pula tiada lampu. Saya yang tidur di sana selalu. Jadi setiap ini lampu di bilik nih saya yang buka, sebab saya tidak suka ada lampu di bilik. Itulah saya dulu. Saya tidak suka ada lampu di bilik. Saya suka bergelap-gelap. Lepas tuh kakak saya takut. Kenapa tuh? Dia bilang mami saya pergi buka tuh pintu bilik. Saya pergi buka tuh pintu bilik kan, dia bilang mami saya ikutlah dari belakang. Kenapa tuh? Dia bilang mami saya.
Jadi kakak saya berdiri terus diangkat anak buah saya keluar. Saya tidak tahu, dia bilang. Tiba-tiba saja dia teriak macam ni, macam dia takut betul, dia bilang. Terus menangis-nangis lah anak buah saya nih, merah mata anak buah saya. Memang macam ada dia nampak something, bukan lagi macam, sah-sah kali dia ada nampak something. Lepas tu, kenapa dia bilang mama saya, dia pujuk-pujuk. Dan disitulah kami semua terdiam sekejap sebab dia sudahlah tidak lancar bercakap. Kamu mau tahu? Dia bilang, itu mami dia tanya, Ki, kau nampak apa Ki? Apa yang Kiki nampak? Dia bilang. Jadi kami pun semua ikut-ikutlah tanya begitu. Kami berkumpul lah batu tengok si Kiki. Lepas tu si Kiki jawab, untuk dia bilang. Dia ni tidak pandai bercakap, tidak pandai. Memang mami dadi saja yang dia tahu masa tu. Mami dadi, nenek, aunty, begitu saja. Itu pun yang benda-benda yang jarang kami sebut-sebut, yang macam hantu dia boleh sebut. Terus kami semua terdiam. Kami bertengok masing-masing, kami bertengok masa tu. Terus kakak saya tuh masa tu dia sumarat, sudah dia seram sejuk, sudah masa tu naik bulu rumah kami semua. Dia bilang. Jadi kakak saya ni, saya tidak mau tidur sana lah, dia bilang. Dia bilang kakak saya. Jadi yang jadi mangsa dia saya, kakak saya, dia suruh saya pergi ambil itu selimut dorang di bilik. Jadi saya pergi ambil. Masa saya mau pergi ambil tuh, saya buka tuh pintu luas-luas supaya itu lampu dari luar terang pergi di bilik. Jadi masa saya on the way pergi di bilik tuh, saya buka pintu. Masa saya baru buka pintu tuh kan, saya terdiam, saya terberhenti sekejap. Kenapa? Sebab ada saya nampak something. Saya nampak ada budak berlari dari arah almari itu, berlari limpas, bukan lagi dari arah almari, dari belakang, di sebalik pintu tuh berlari limpas saya, pergi di belakang kotak. Dalam bilik saya ni pula ada kotak besar tempat saya simpan buku. Size itu kotak memang kalau masa tuh size saya punya di paras pinggang saya, tinggi itu kotak. Saya lupa sudah tuh kotak tempat apa, tapi itu kotak pula saya guna untuk saya simpan saya punya buku-buku. Saya terdiam sekejap. Yang saya nampak tuh pula serupa sangat macam anak buah saya tuh. Saya punya bulu rumah ni berdiri sedang meremang. Lepas tu yang saya nampak tuh pula memang betul-betul sama. Baju yang dia pakai sama macam yang anak buah saya pakai. Baju yang dia pakai itu kan, kalau saya tidak silap, antara dia punya baju warna putih, lengan dia warna biru, ataupun baju dia warna biru, lengan dia warna putih. Tapi memang biru putih lah. Lepas tu saya terdiam sekejap. Masa saya mau pergilah yang cepat, dia bilang kakak saya kan. Jadi saya beranikan diri sejak masuk ke bilik. Tapi masa saya masuk tu bilik, saya tidak tengok, saya tidak tengok di sebalik tu kotak. Saya terus saja pergi di tilam, ambil tu selimut kakak saya, terus saya keluar. Masa saya mau keluar tu kan, saya sempat tengok di sebalik kotak yang tempat saya nampak benda tu pergi. Kamu mau tahu apa yang saya nampak? Tiada, langsung tiada apa-apa, kosong. Meja saja di sebelah tu kotak. Jadi apa yang saya nampak tu? Tapi memang sah terang-terang saya nampak tu benda pergi di sebalik tu kotak. Masa tu meremang sudah saya punya bulu rumah. Saya cepat-cepat keluar. Saya berlari lah yang macam saya angkat tumit saya, lepas tu saya berlari laju-laju pergi di luar. Ini masa saya bagi sejak kalau saya tu bilik, itu selimut, lepas tu saya tutup tu pintu bilik, saya tutup rapat. Sebab saya tidak mau saya terimagine yang sesamething sedang memerhati kami di sebalik pintu. Balis. Tapi itulah pengalaman saya masa tu yang saya nampak tu. Saya tiap pernah kasih cerita kakak saya ni.
saya tiap pernah kasih cerita anak buah saya pun saya tiap pernah kasih cerita. Kalau saya serap lah. Tapi kakak saya kalau orang dulu cakap kalau macam kau ada nampak something yang serupa sama seseorang, kau tidak boleh kasih cerita sama seseorang tuh, dia bilang. Saya pun tidak tahu kenapa lah, tapi tidak boleh, dia bilang. Jadi sekarang lain sudah kan, kau tidak boleh direct kasih cerita sama tuh orang, dia bilang, kalau dulu. Tapi saya harap saya harap tidak apa-apa yang jadi lah, lepas kasih saya cerita pasal ni. Saya punya anak buah semua sudah besar-besar, syukur sehat, semua sehat gitu. Jadi itulah saya punya pengalaman seram yang pernah saya alami di rumah lama juga cerita dia. Jadi saya harap kamu dapat tidur lena, dapat tidur nyenyak nih malam. Tidak terfikir-fikir, tidak terbayang-bayang sesamting. And bagi yang suka sangat bergelap dalam bilik tuh, saya syorkan kamu untuk janganlah terlalu kerap bergelap dalam bilik. Sepengalaman saya sangat banyak masa saya bergelap dalam bilik sampai saya termimpi-mimpi yang saya tahu saya mimpi, tapi dalam mimpi saya tuh saya rasa macam benda tuh betul. Tapi ini cerita dia nanti next saya kasih cerita di video seterusnya. So, selamat malam, semoga kamu semua sehat, itu yang paling diharapkan sekarang ini di tahun 2020. And itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar cerita saya nih. Walaupun mungkin kamu rasa tidak seseram mana, tapi cerita is cerita. Tapi apa yang saya cerita ni semuanya betul, tiada reka cerita, dan inilah pengalaman saya. Thank you sebab sudi mendengar. Good night.